Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini akan coba kita bahas tentang analisis SWOT. Analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT? Ini akan kita bahas hari ini. Kenapa pentingnya analisis SWOT dan segala macam tentang analisis memulai bisnis itu akan dipaparkan untuk hari ini. Oke, kita langsung mulai saja. Analisis SWOT atau SWOT analisis adalah suatu cara untuk memproses perencanaan strategi untuk mengidentifikasi semua hal yang mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Oke, jadi di sini cakupan materinya adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ada hal yang terlibat dalam bisnis untuk membantu suatu organisasi bisnis menjawab beberapa pertanyaan mendasar. Seperti yang pertama, ada tentang di mana kita berdiri. Jadi harus ada analisisnya. Kenapa perusahaan itu harus didirikan? Itu harus ada di mana posisinya dia berdiri. Terus apa tujuan perusahaan itu berdiri? Itu juga harus diperjelas. Dan bagaimana cara mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir, bagaimana cara untuk mengevaluasi kinerja organisasi bisnis. Itu perlu kita rencanakan dalam suatu analisis SWOT. Oke. S yang pertama adalah strength atau kita kenal dengan sumber daya atau kapabilitas dalam dikendalikan atau dimiliki perusahaan untuk memberikan keunggulan relatif dibandingkan pesaing dalam rangka memenuhi kebutuhan. Jadi strength atau dalam bahasa Indonesianya adalah kekuatan, adalah sumber daya atau kemampuan yang dapat dikendalikan. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu yang kita sebut strength. Apa kekuatan apa saja? Misalkan contoh ketika kamu mau mendirikan suatu perusahaan, kekuatan kamu apa? Misalkan contoh kamu punya teman yang banyak, nah itu kekuatan. Kamu punya teman yang banyak untuk menjadi target pasar kamu, itu adalah kekuatan yang kamu miliki, yang kamu ingin membangun suatu usaha. Terus berikutnya ada W adalah weakness atau kelemahan. Ya, atau di sini adalah keterbatasan atau ketidakefisienan dalam suatu lebih sumber daya dan kapabilitas perusahaan. Jadi keterbatasan atau ketidakefektifan atau yang kita kenal dengan istilah satu kata yang menggambarkan adalah kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan atau orang yang ingin mendirikan perusahaan. Itu harus kita perhatikan di situ. Oke, jadi W-nya adalah weakness atau kelemahan. O, ya, SWOT. Berarti yang huruf ketiga adalah O atau opportunity atau kesempatan atau peluang. Suatu situasi yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Jadi situasi apa saja yang menguntungkan, peluang-peluang apa aja yang mungkin ada untuk membangun suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah T atau threat atau ancaman. Oke, T di sini adalah keterbatasan, ketidakefisienan satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas perusahaan dibandingkan pesaing. Jadi kita membandingkan pesaing seperti apa, saingannya seperti apa. Itu adalah ancaman-ancaman yang mungkin saja akan dihadapi oleh perusahaan yang akan kamu dirikan. Oke. SWOT. Nah, dan berarti kita bisa bedakan menjadi dua komponen, internal dan eksternal. Untuk internal, ini termasuk internal adalah strength, weakness, ini adalah termasuk komponen internal. Jadi berada pada dalam diri orang pengusaha itu sendiri, strength dan weakness. Terus dalam komponen eksternal ada opportunity dan threat. Opportunity dan threat ini adalah faktor eksternal, artinya bukan dari faktor orang lain, melainkan dia benar-benar dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Kalau internal berada pada dirinya sendiri, ini internal adalah strength dan weakness, ini berada pada dirinya sendiri, kekuatan atau kelemahan yang ada pada diri sendiri. Dan sedangkan eksternal itu adalah yang berasal dari orang lain, yang berasal dari lingkungan sekitar, yang berasal dari kawan-kawan di sekitar lingkungan, target pasar seperti apa. Itu adalah faktor-faktor eksternal, dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dan ini adalah nilainya positif, ya, strength dan opportunity adalah nilai positif,
Dan sedangkan weakness dan threat adalah untuk faktor negatif. Strength atau kekuatan yang harus kamu analisis yang pertama adalah apa kekuatan Anda? Apa yang Anda dapat lakukan dengan baik? Sumber daya apa yang relevan yang Anda miliki? Itu adalah pertanyaan. Nah, apa yang orang lain tidak lihat sebagai kekuatan Anda? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab ketika kalian ingin menganalisis strength atau kekuatan yang ada pada diri Anda. Nah, yang berikutnya adalah weakness. Kalian harus analisis apa yang bisa Anda perbaiki, apa yang Anda lakukan dengan buruk, apa yang harus Anda hindari. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika Anda ingin menganalisis kelemahan yang ada pada diri Anda. Dan yang berikutnya untuk menganalisis peluang, pertanyaan yang harus muncul adalah di mana peluang yang baik untuk Anda? Apa tren usaha yang menarik untuk Anda? Ketiga, manfaat peluang yang bisa perubahan dalam teknologi pasar, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan dalam pola sosial, dan yang terakhir adalah perubahan prioritas usaha. Ini harus kalian jawab ketika ingin menganalisis peluang-peluang yang ada. Ada ancaman, kalian harus bisa menjawab dari pertanyaan apa kendala yang harus dapat Anda hadapi. Apa pesaing yang Anda lakukan? Apa spesifikasi yang dibutuhkan produk untuk layanan pekerjaan Anda? Dan terakhir, apakah perubahan teknologi yang mengancam posisi usaha Anda? Ya, dan terakhir nih, apa untung dan buruk masalah arus kas keuangan Anda? Ini pertanyaan-pertanyaan dasar yang harus kalian jawab ketika kalian ingin membuat analisis SWOT. Oke. Lanjut, lingkungan internal SWOT. Tadi yang kita tahu, yang termasuk dalam lingkungan internal SWOT itu adalah budaya, pangsa pasar, sistem, dan infrastruktur kemampuan. Internal itu berarti berada pada dalam diri. Nanti dilihat dari kekuatan. Dari kekuatan adalah aspek positif dan kekuatan tersembunyi. Merencanakan tindakan, menciptakan keunggulan dan ada lagi faktor internal yang negatif adalah weakness atau kelemahan. Ini kelemahan yang tidak diidentifikasi, diambil peduli. Ini mengambil suatu rencana tindakan tertentu untuk mengatasi dan membatasi faktor kelemahan. Jadi kenapa perlu mengidentifikasi kelemahan atau weakness kita yang kita miliki? Kenapa? Karena kita biar menjaga untuk bagaimana nanti ketika kelemahan kita muncul, kita tahu cara mengatasi dan membatasi faktor kelemahan tersebut agar tidak menjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, berikutnya adalah faktor eksternal. Ini dari politik, hukum, sosial, demografi, ekonomi, teknologi, dan lain-lain. Ini adalah termasuk faktor eksternal. Opportunity. Yang pertama adalah aspek positif yang berada dalam organisasi bisnis, suatu kekuatan yang tersembunyi yang tidak digunakan. Ini adalah mengembangkan suatu rencana aksi yang memanfaatkan peluang yang ada bagi suatu organisasi bisnis untuk tetap eksis dan berkembang, diidentifikasi dalam jangka waktu. Contohnya seperti sekarang, ketika pandemi COVID-19 ini berlangsung, ya, kita tahu peluang bisnis yang akan muncul yang terbaik adalah peluang yang bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, karena sekarang gerak sosial sudah mulai dibatasi. Ya, gerak sosial dibatasi sehingga apa yang terjadi adalah teknologi mengambil kendali, karena sekarang banyak sekali pasar-pasar online, pasar-pasar kebutuhan dasar mulai munculkan dengan pasar-pasar online. Kenapa? Memang itulah peluang yang akan ada, dan itu nanti pun selepas dari pandemi itu saya rasa pasar online akan menjadi lebih giat lagi. Kenapa? Karena memang bukan tidak kita mungkiri kemajuan teknologi, demografis Indonesia yang begitu luas itu menjadikan beberapa faktor yang harus kamu perhatikan, beberapa peluang yang dapat kamu ambil untuk memanfaatkan peluang yang ada. Terus berikutnya adalah threat atau ancaman.
Ancaman adalah kelemahan yang tidak diidentifikasi atau diambil peduli. Ini harus dimiliki rencana untuk mengatasi. Klasifikasikan ancaman dengan keseriusan dan kemungkinan terjadi. Jadi kita mesti mengklasifikasikan ancaman. Keseriusannya seperti apa? Apakah ini ancaman serius atau bukan ancaman biasa saja? Artinya memang pesaing bisnis seperti ini ya, itu berarti kan ancaman yang biasa saja. Atau ancaman yang serius yang memang benar-benar harus dihadapi. Misalkan contoh ketika ancamannya itu adalah ancaman produk gitu, artinya kamu pesaing produk, produknya terlalu banyak, pesaing di ini pesaing produknya banyak, berarti kan itu adalah ancaman yang serius. Berarti apa harusnya? Kamu melakukan inovasi, harus melakukan inovasi untuk mengatasi masalah tadi, ancaman pesaing yang begitu ketat. Atau kemungkinan yang terjadi yang lainnya. Kemungkinan itu harus dibuat dan direncanakan terus-menerus. Jadi analisis SWOT tidak hanya ketika seseorang ingin mendirikan usaha. Analisis SWOT dilakukan adalah ketika usaha pun telah berjalan, analisis SWOT harus tetap dilakukan. Analisis SWOT tetap harus dijalankan secara kontinu dan terus-menerus. Kenapa? Karena memang kondisi atau lingkungan itu setiap kali berubah. Keuntungan analisis SWOT. Yang pertama, analisis SWOT adalah satu cara yang efektif untuk mengidentifikasi kekuatan, meminimalkan kelemahan, mengambil keuntungan dari peluang yang ada dengan cara menghadapi ancaman yang ada. Oke. Jadi analisis SWOT ini adalah cara yang efektif, cara yang sangat singkat ketika menjawab permasalahan-permasalahan atau kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Itu cara yang menjawab dengan singkat adalah dalam bentuk analisis SWOT. Terus analisis SWOT juga mengidentifikasi lingkungan serta kapasitas organisasi untuk memberikan kejelasan di mana kita berdiri dan ke arah mana yang harus bergerak. Jadi untuk membuat visi dan misi itu harus dibuat dulu analisis SWOT-nya. Berikutnya adalah SWOT juga mengembangkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari suatu program organisasi. Dan SWOT secara sederhana adalah laporan yang sangat sederhana, singkat dan waktu yang berbiaya rendah saat pelaksanaannya, serta dapat berkolaborasi dengan area fungsional lain. Jadi analisis SWOT ini adalah analisis dasar ketika kalian ingin membentuk perusahaan atau usaha, menjalankan usaha. Itu yang minimal ketika kalian melakukan ini adalah melakukan analisis SWOT tadi. 4 hal tadi: strength, weakness, opportunity, dan threat. Itu adalah suatu komponen dasar yang harus kalian lakukan. Oke. Sedangkan kelemahan dari analisis SWOT, yang pertama adalah analisis SWOT bisa sangat subjektif, menggunakan sebagai panduan dan bukan sebagai riset. Jadi analisis SWOT ini adalah tidak bisa benar-benar subjektif. Artinya ini adalah dari sudut pandang kita sebagai pembisnis. Jadi analisis SWOT ini tidak bisa dari sudut pandang konsumen seperti apa. Ini ya lemah. Ya, kalau ini menjadi kelemahan dari analisis SWOT. Tapi tenang tadi terus yang kedua, kelemahannya adalah terlalu menekankan pada kekuatan internal atau pada sesuatu kekuatan saja dan menganggap remeh ancaman eksternal. Jadi seringkali orang yang menganalisis SWOT adalah lebih ke internal. Kenapa? Karena tadi analisis SWOT ini dilakukan secara pribadi, tidak melibatkan orang lain, tidak melibatkan pihak-pihak lain, terutama konsumen atau target pasar kita. Inilah yang menyebabkan analisis SWOT seringkali menjadi atau menganggap remeh ancaman-ancaman eksternal. Terus yang ketiga, ini dapat bersifat statis dan berisiko mengabaikan kondisi yang berubah. Jadi analisis SWOT tadi dapat bersifat statis. Makanya untuk mengatasi kelemahan analisis SWOT ini, maka analisis SWOT harus dilakukan secara berkala. Contoh, 2 bulan sekali. Ketika usaha itu sudah berjalan, misalkan 3 bulan sekali untuk melakukan revisi analisis SWOT. Bagaimana perubahannya? Nah, itu yang perlu dilakukan untuk mengatasi memang analisis SWOT ketika hanya dilakukan pada saat membentuk usaha, jadi akan bersifat statis dan cenderung tidak akan tergerus oleh zaman. Oke, begitulah tentang analisis SWOT. Pentingnya analisis SWOT, maka kita harus melakukan analisis SWOT minimal sekali dalam memulai organisasi. Kita harus melakukan analisis SWOT. S yang pertama itu adalah strength, kekuatan. W adalah weakness atau kelemahan. O adalah opportunity atau kesempatan.
dan T adalah threat atau ancaman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling.